Anak baik, hari ini kita akan membahas materi tentang pembagian pecahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan ya, pengurangan dan perkalian. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang pembagian pecahan. Yang pertama kita mulai dengan pecahan campuran. Nah, masih ingat ya, pecahan campuran itu adalah angkanya itu ada bilangan bulat dan bilangan pecahannya ya. Contohnya misalnya 2/4 dibagi 2/4. Oh, ini bagaimana kalau seperti ini ya? Jadi cara penyelesaiannya, ingat kalau bilangan campuran itu agar mempermudah kita dalam memprosesnya, mengoperasionalkannya, apakah itu pembagian ataukah penjumlahan, pengurangan ya, itu harus kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Kita ubah dulu bilangan ini, campuran ini menjadi bilangan pecahan biasa. Ingat penyebutnya 4, berarti di sini juga 4. Selanjutnya kita cari pembilangnya. 2 dikali 4 ditambah 1, 9/4 dibagi 2/4. Nah, kalau kemarin perkalian ya dan penjumlahan itu posisi pembilang dan penyebutnya tidak berubah. Nah, pada pembagian beda ya. Jadi caranya 9/4 dikali, ininya dirubah ya. Yang penyebut jadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Dapatnya berapa anak-anak? 9 kali 4. Ayo, berapa? 36/8. Ya. Ini bisa disederhanakan. Ya, caranya menyederhanakannya 36 dibagi 8. 4 ya. 4 dikali 8 berapa? 32. Terus di sini ada 4-nya. Nah, ini berarti 36/8 ini kita buat bilangan pecahan campurannya menjadi yang ini menjadi bilangan bulatnya 4. Ini untuk sisanya kita jadikan pembilang dan ini kita jadikan penyebut ya. Nah, ini hasilnya. Begitu ya, Nana. Sekarang kita akan lanjutkan pembagian pecahan desimal. Untuk bilangan desimal itu sebenarnya anak-anak berasal dari bilangan pecahan. Oleh karena itu, pecahan biasa maksudnya berasal dari pecahan biasa. Oleh karena itu, jika ada pembagian pecahan desimal, ada baiknya jika dia dikembalikan ke pecahan biasanya. Kok iya sih ini bilangan desimal berasal dari bilangan pecahan? Yuk kita buktikan. Nih, 1 dibagi 2. Ini kan 1/2, itu berarti 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 ini kan tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita harus tambahkan 0, di sini dan di sininya 0. Ya, seperti itu. Setelah itu kita cari angka berapa yang bisa membagi 10 dengan 2. Ternyata adalah hasilnya 5 ya. 5 dikali 2 hasil 10. Jadi dapatnya di sini adalah 0. Nah, jadi 1 dibagi 2 itu hasilnya 0,5. 1/2 itu bilangan pecahan biasa, 0,5 adalah pecahan desimal. Nah, sekarang 1/4. 1/4 ini juga bisa dibuat jadi desimal. Yaitu berapa hasilnya? Kita hitung. 1 dibagi 4. Tidak bisa kita buat di sini. Di sini 0. Berarti di sininya 2 ya. 2 dikali 4 8. Sisa 2. 2 tidak bisa, kita tambah 0. Maka kita cari angka yang bisa membagi 20 dengan 4 adalah 5. Hasilnya di sini 20
ya. 5 dikali 4 20, 0. Kalau sudah 0 selesai. Oh, berarti desimalnya 0,25. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi sebenarnya bilangan desimal itu berasal dari bilangan pecahan. Jadi kalau misalnya nanti ada soal contohnya di situ misalnya 0, berapa, 0,75, terus dibagi, kalau yang ada di contoh di situ ya, dibagi 0,25. Ini contoh ya. Maka cara mengerjakannya kita kembalikan ini ke bilangan pecahannya. Bilangan pecahan dari 0,75 ini bisa juga kalau misalnya kalian mau buat kali pecahan seperti ini ya, pecahan dengan penyebut 100. 75 dibagi 100 kan 0,75 sama dengan 75 bagi 100 ya. 25 dibagi 100. Nah, bisa juga seperti ini cara satu. Ini berarti 75 per 100 dikali 100 per 25. Nah, ini kalau di sini ada 100, di sini ada 100 bisa dicoret. Dapatnya 75 per 25 sama dengan berapa anak-anak? 75 bagi 25? 3. Jadi hasilnya adalah 3. Ya, ini cara. Sekarang kita ke cara kedua ya. Untuk cara kedua 0,75 dibagi 0,25. Nah, 0,75 tadi sudah sama-sama kita ketahui ya. Itu adalah 75 per 100 bentuk pecahannya. Nah, kita cari bentuk paling sederhana dari 75 per 100 ini adalah 3 per 4. Tuh, jadi kita cari bilangan pecahan paling sederhana dari 75 per 100 adalah 3 per 4. Sementara 0,25 tadi kan sudah kita ketahui ya, 0,25 itu adalah 25 per 100. Bentuk paling sederhananya adalah 1 per 4. Nah, kalau sudah ketemu pecahan paling sederhananya, bisa kita hitung ya. 3 per 4 dibagi 1 per 4 sama dengan 3 per 4 dikali 4 per 1. Karena di sini ada 4, di sini ada 4 ya, jadi bisa kita coret. Jadi kalau berseberangan seperti ini, yang satu pembilang satu penyebut angkanya sama, bisa kita coret ya anak-anak. Karena ini artinya 1, nilainya 1 nih. 4 dibagi 4 nilainya 1. Nah, selanjutnya 3 ini di sini, yang satunya pindah ke sini, hasilnya adalah 3. Jadi cara kedua dengan cara yang ke satu itu hasilnya sama. Cuma kalau cara ke satu ini angkanya besar-besar, kalau cara kedua angkanya kecil-kecil, jadi menghitungnya lebih mudah ya. Nah, begitu ya anak-anak ya.